Kasus pembunuhan berantai, polisi temukan dana 1 miliar rupiah di rekening Wawon CS. Densus 88 anti teror tangkap 3 tersangka teroris. Prihatin, 3 bocah usia 8 tahun perkosa siswi TK. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Polisi mulai mendalami motif dan skenario pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS. Ternyata salah satu korbannya sengaja ikut menjadi korban. Terbongkar skenario pembunuhan Wawon CS terhadap 3 korban meninggal di Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengungkapkan bahwa salah satu korban selamat, yakni Dede Solehudin, ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Dede Solehudin sebagai tersangka bukan tanpa alasan. Setelah didalami, ternyata Dede Solehudin turut andil dalam skenario pembunuhan terhadap Ai Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan Muhammad Rizwandi. Menurut Hengki, pada Jumat petang 20 Januari 2023, Dede sengaja ikut meminum kopi yang sudah dicampuri racun. Namun, Dede hanya meminumnya sedikit. Karena itulah Dede ikut menjadi korban dalam skenario pembunuhan sekeluarga di Bekasi. Namun, dirinya selamat setelah beberapa hari dirawat di RSUD Bantar Gebang dan sempat dipindahkan ke RS Polri. Setelah melakukan autopsi kepada korban tewas, kedokteran forensik menemukan 2 jenis racun yang berbeda di dalam tubuh korban. Racun yang digunakan adalah racun tikus dan racun pestisida. Berdasarkan hasil interogasi kepada para tersangka, selain menggunakan racun, para korban ternyata juga dicekik untuk mempercepat proses meninggalnya korban. Selain motif dan skenario pembunuhan, polisi juga menemukan uang sejumlah 1 miliar rupiah di rekening Wawon CS. Dari mana asal uang tersebut? Polisi menemukan aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dalam kasus pembunuhan berantai yang menewaskan 9 orang di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi, kepada wartawan mengatakan uang sebanyak itu berasal dari para tenaga kerja wanita yang ditipu oleh tersangka Wawon Erawan alias Aki dan kawan-kawan dengan modus penggandaan uang. Biasanya uang ditransfer ke rekening tersangka Dede Solehudin. Kasubdit Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Indra Wieni Panjioga, menyampaikan pihaknya masih mendalami jumlah TKW yang mentransfer uang kepada para tersangka. Panji mengatakan uang 1 miliar rupiah merupakan akumulasi, bukan sekali transfer. Uang ditransfer secara rutin setiap bulan sejak April 2019. Rekening tersangka Dede diduga sekadar menjadi penampung uang, sementara kartu ATM rekening tersebut dipegang oleh tersangka Wawon. Sebelumnya polisi membongkar kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS. Dari 9 korban, 7 diantaranya merupakan kerabat para tersangka. Sedangkan 2 korban lainnya, yakni Siti dan Farida, adalah TKW. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, menerangkan berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka sedang melakukan sesuatu yang disebut sebagai perjalanan panjang pembunuhan. Wawon CS melakukan penipuan dengan tujuan untuk menguasai harta korban. Tersangka mengelabui korbannya dengan mengaku memiliki kemampuan supranatural yang bisa memperkaya atau menggandakan uang para korban. Namun ketika korban mulai menagih janji, para tersangka tidak segan menghabisi nyawa mereka. Wawon CS tidak segan membunuh siapa saja yang mengetahui aksi kejahatan mereka, termasuk keluarga mereka sendiri. Kasus pembunuhan berantai Wawon CS menjadi heboh bukan hanya karena terbongkarnya penyebab kematian 3 korban di Bekasi, tapi juga fakta-fakta lain yang mulai terkuak. Berikut fakta-faktanya. Kasus pembunuhan berantai yang menewaskan 9 orang di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat menuai kehebohan. Penyelidikan yang dilakukan oleh polisi terus mengungkap fakta-fakta baru yang mencengangkan. Apa saja fakta-fakta tersebut?
Polisi menangkap 3 tersangka yakni Wawan Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solihudin. Tersangka mengelabui korbannya dengan mengaku memiliki kemampuan supranatural yang bisa memperkaya atau menggandakan uang para korban. Akan tetapi ketika korban mulai menagih janji, para tersangka tidak segan menghabisi nyawa mereka. Wawan CS pun tidak segan membunuh siapa saja yang mengetahui aksi kejahatan mereka, termasuk keluarga mereka sendiri. Sebanyak 9 orang tewas dalam serangkaian pembunuhan yang dilakukan Wawan dan kawan-kawan. Rinciannya, 3 orang tewas diracun di Bekasi, 5 orang ditemukan di Cianjur, dan 1 lagi didorong ke laut hingga meninggal lalu dikubur warga di Garut. Dari 9 korban, 7 diantaranya merupakan kerabat tersangka, sedangkan 2 korban lainnya merupakan tenaga kerja wanita, yakni Siti dan Farida. Salah satu korban tewas adalah Bayu yang masih berusia 2 tahun. Jasad Bayu ditemukan dalam sebuah lubang di area rumah di Cianjur. Bayu merupakan anak Wawan dari istrinya Maimunah. Kakak Bayu, Neng Ayu yang baru berusia 5 tahun, turut jadi korban. Dia diracun bersama keluarganya di Bekasi. Namun syukurnya, Ayu selamat. Ayu juga anak Wawan dengan Maimunah. Polisi menemukan aliran dana 1 miliar rupiah dalam kasus ini. Uang berasal dari para tenaga kerja wanita yang ditipu tersangka Wawan Erawan alias Aki CS dengan modus penggandaan uang. Uang ditransfer secara rutin setiap bulan sejak April 2019 ke rekening tersangka MDD Solihudin. Tersangka Wawan Erawan ternyata memiliki 6 istri. Ke-6 istri Wawan adalah Wiwin, Ende, Eni, Iis, Maimunah, serta Halimah. Dari 6 istri, 3 diantara tewas di tangan para tersangka. Rinciannya, Wiwin kerangkanya ditemukan di dalam lubang di sebuah rumah di Cianjur. Maimunah tewas diracun di Bantar Gebang, kota Bekasi, dan Halimah dibunuh di Cianjur. Halimah ternyata merupakan ibu dari Maimunah. Sebelum menikahi Maimunah, Wawan lebih dahulu menikah dengan Halimah. Densus 88 anti teror kembali menangkap tersangka teroris. Kali ini, 2 diantaranya merupakan DPO pada penangkapan teroris Maret 2021 lalu. Densus 88 anti teror membekuk 3 orang tersangka teroris di Jakarta dan Banten pada Jumat 20 Januari 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengungkapkan 3 orang tersangka tersebut berinisial AS, ARH, dan SN. AS ditangkap di Jakarta Utara dan termasuk dalam jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII). ARH ditangkap di Jakarta Selatan dan SN ditangkap di Tangerang Selatan. ARH dan SN termasuk dalam daftar pencarian orang pada penangkapan teroris Maret 2021. Mereka tergabung dalam kelompok organisasi yang berencana melakukan pembuatan bom dan akan digunakan dalam aksi teror. Saat ini, penyidik Densus 88 anti teror Polri sedang memeriksa ketiga tersangka. Kasus pemerkosaan kembali terjadi. Kini, pelaku diduga 3 bocah berusia 8 tahun. Kabar memprihatinkan datang dari Delanggu, Mojokerto, Jawa Timur. Seorang siswi taman kanak-kanak diduga diperkosa oleh 3 bocah berusia 8 tahun yang merupakan tetangganya. Peristiwa dugaan pemerkosaan dan pencabulan itu terjadi pada Sabtu 7 Januari 2023. Menurut pengacara korban Kris Diansari, korban diduga diperkosa oleh ketiga pelaku di sebuah rumah kosong antara pukul 11 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Awalnya pemerkosaan dilakukan pelaku pertama, sebut saja X. Korban, bocah perempuan berusia 6 tahun, mengaku sudah 5 kali diperkosa X. X kemudian menyuruh 2 temannya, sebut saja Y dan Z, melakukan hal yang sama. X mengancam memukul dan memusuhi Y dan Z jika mereka tidak menuruti perintahnya. Pengakuan korban, 2 pelaku memperkosa dan seorang lainnya mencabuli. Kris Diansari menjelaskan saat peristiwa terjadi, 2 teman korban berada di depan rumah kosong tempat terjadinya peristiwa. Seorang dari mereka lalu menceritakan peristiwa itu kepada pengasuhnya. Si pengasuh kemudian menceritakan kembali kepada nenek dan ibu korban pada Minggu 8 Januari. Menurut Kris Diansari, kasus ini sempat dimediasi oleh pemerintah desa setempat. Mediasi bahkan dilakukan 2 kali pada 9 dan 16 Januari lalu.
Meski demikian, mediasi tidak mencapai titik temu sehingga proses hukum terus berlanjut. Seorang pria didapati tertidur di atas pohon. Ternyata teler setelah pesta sabu dan miras. Seorang pria didapati tertidur di atas pohon di Tambora, Jakarta Barat pada Jumat 20 Januari 2023. Pria tersebut berinisial MRS, berumur 20 tahun, yang merupakan anak buah kapal Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama, pada Sabtu 21 Januari mengungkapkan MRS saat itu dalam kondisi mabuk berat karena mengkonsumsi sabu dan minuman keras. Saat ini MRS telah berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat. Peristiwa tertidurnya MRS di atas pohon ini berawal ketika dia membeli sabu seharga Rp250.000 di Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian MRS berpesta miras dan sabu ke Royal Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah berpesta, MRS berniat kembali ke Muara Baru untuk kembali ke kapal. Namun karena mabuk berat, akhirnya MRS tersasar ke Tambora. Saat itu MRS merasa cemas, seperti ada yang mengikuti. MRS kemudian naik ke atas pohon yang berada di Jalan Tiang Bendera 5, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, dan kemudian tertidur. Setelah dievakuasi, pihak kepolisian melakukan tes urin dengan hasil positif. MRS diamankan ke Polsek Tambora untuk diperiksa lebih lanjut. Skywalk Kebayoran Lama mulai diuji coba Sabtu ini. Kapan saja Skywalk Kebayoran Lama dapat dilalui? Skywalk Kebayoran Lama Jakarta Selatan mulai diuji coba pada Sabtu 21 Januari 2023. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hadi Nugroho, pada Sabtu 21 Januari mengungkapkan uji coba Skywalk Kebayoran Lama dilaksanakan pada Sabtu 21 Januari. Hari menjelaskan hanya akses menuju stasiun KRL Kebayoran dan halte Transjakarta Fairbak Koridor 13 saja yang dibuka. Uji coba akan dilakukan hingga Senin 23 Januari. Berikut jadwal uji coba Skywalk Kebayoran Lama. Skywalk Kebayoran Lama akan diresmikan pada Selasa 24 Januari pukul 15 waktu Indonesia Barat dan akses menuju halte Pasar Kebayoran Koridor 8 akan dibuka. Sebelum akhirnya diresmikan pada Selasa 24 Januari nanti, peresmian Skywalk Kebayoran Lama sempat ditunda 2 kali pada 17 dan 19 Januari 2023. Skywalk Kebayoran Lama akan menjadi yang terpanjang di Jakarta dengan total mencapai 450 meter. Nenek Sari seketika menjadi perbincangan warganet. Dikira dipaksa, ternyata Nenek Sari sukarela lakukan live mandi lumpur di TikTok. Nenek Layar Sari menjadi perbincangan warganet setelah live TikTok mandi lumpurnya viral. Banyak yang menganggap aksinya tersebut merupakan paksaan dari pemilik akun @intan_komalasari92. Namun, Nenek Sari mengaku bahwa dirinya sukarela menjadi pemeran live mandi lumpur tersebut. Warga desa Setanggor, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini mau melakukan hal tersebut karena merasa lebih mudah mendapatkan uang dibandingkan harus menggarap sawah. Pasalnya, nenek berusia 55 tahun ini bisa meraup uang hingga 9 juta rupiah selama 9 kali live. Nenek Sari bisa mendapatkan uang sekitar 1 juta rupiah dalam waktu 1 jam dengan hanya live mandi lumpur. Live tersebut biasanya dilakukan selama 1 jam atau bahkan paling lama 2 jam dalam sehari. Sedangkan ketika menggarap sawah dari pagi hingga sore, dirinya hanya mendapat sekitar Rp35.000. Hasil keseluruhan yang didapat dari live mandi lumpur dibagi 2 dengan pemilik akun TikTok @intan_komalasari92, yakni Sultan Akhyar. Uang yang didapatkan dari live TikTok mandi lumpur tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Nenek Sari dan keluarganya. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi. Sampai jumpa.